Abul Hidayat Saroji atau yang lebih akrab disapa Ustadz Ahi adalah sosok dai kondang yang lahir di Purwokerto 20 Maret 1952. Ia merupakan salah satu tokoh penting dalam dunia dakwah, terutama di jamaah muslimin. Ceramahnya banyak tersebar luas ke seluruh penjuru negeri, sehingga banyak orang yang mengikuti dan suka dengan cara dakwah beliau. Selain dakwah ke berbagai daerah, ia juga aktif mengisi di berbagai media seperti Radio Silaturahmi, Al-Jamaah TV, Mina News, dan masih banyak lagi. Semasa kecilnya ia diasuh oleh orang tua angkatnya yang bernama Bok Sanis, yang tak lain adalah budenya sendiri. Ia tumbuh di tengah-tengah saudaranya yang sebagian besar berprofesi sebagai musisi. Bahkan beliau sempat menempuh pendidikan menengah pertamanya di sekolah Kristen, dan ia menjadi satu-satunya murid yang mengenakan peci di sekolah tersebut. Untuk tetap menjaga akidahnya dari pemahaman-pemahaman Kristen di sekolahnya, ia memutuskan untuk belajar di Pondok Salafi Madrasah Al-Khairiyah pada malam hari. Sejak di bangku SMP, ia sudah memiliki jiwa berdakwah yang kuat. Hal itu diimplementasikan dengan mengajar anak-anak di daerahnya. Kemudian pada usia 19 tahun ia telah dipercaya untuk berceramah di atas mimbar. Didasari dengan keyakinan yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Ahi menyerahkan seluruh hidupnya untuk agama. Ia membantu 5 sekolah yang memang masih membutuhkan bantuan dengan mengajar di dalamnya. Pada tahun 1976, Ustadz Ahi dan kawan-kawan seperjuangannya berhijrah ke Lampung untuk membantu membangun markas dan perkampungan Islam sebagai percontohan masyarakat Islam yang terpimpin, sekaligus sebagai pusat pendidikan Islam Sufa Hizbullah yang saat ini kita kenal dengan Pondok Pesantren Al-Fatah Muhajirun. Perjuangan dakwahnya untuk menegakkan jamaah muslimin diselimuti berbagai kendala dan tantangan. Selain kecaman yang datang dari luar, Ustadz Ahi juga mendapat respon negatif dari sahabat dan kerabatnya ketika awal-awal berbaiat kepada Imam Wali Al-Fatah lantaran fitnah yang beredar yang mengklaim jamaah muslimin adalah aliran sesat. Namun berbagai tantangan tersebut sama sekali tak membuat semangat dakwahnya surut. Ia tetap melalang buana ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan sampai ke Thailand dan Malaysia untuk menyerukan dakwah Islam. Pesan utama yang selalu ia serukan ialah tentang syukur, tauhid, dan juga persatuan umat Islam. Banyak pengalaman luar biasa yang bisa kita pelajari dari sosok Ustadz Ahi. Ia bahkan memiliki peran penting dalam perdamaian dari pertempuran antar etnis Dayak Madura di Kalimantan Barat pada tahun 1997. Ustadz Ahi adalah salah satu petinggi dan pejuang bersatunya umat Islam. Pengalaman dan ilmu-ilmu beliau dapat kita nikmati dari karya-karyanya yang telah ia rangkum dalam beberapa buku. Antara lain buku 25 karakter orang beriman, Al-Muhlikat, terapi terhadap berbagai macam bahaya penyakit hati 1 dan 2, Meniti Jalan ke Surga, agenda harian seorang muslim, Balada seorang dai, Indahnya Hidup Berakidah, dan beberapa buku saku. Sosok Abul Hidayat Saroji dapat kita jadikan contoh untuk selalu berdakwah dengan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal inilah yang membuat Ustadz Ahi mampu melewati semua rintangan yang menghalangi dakwahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Dunia sampai hari ini masih bergolak. Dan ini membuktikan kegagalan ideologi pemikiran besar manusia gagal dalam menciptakan peradaban yang harmonis, peradaban yang santun. Sebab utamanya adalah karena meninggalkan konsep ilahi. Oleh karenanya ke depan, khususnya generasi milenial ini harus mempersiapkan akidah dan mental yang kuat. Jika tidak ingin terbawa atau tergerus oleh arus transformasi
Karena melewati kecanggihan teknologi komunikasi ini, orang bisa memilih. Kalau mau baik juga sarannya mudah dan banyak hal yang bisa kita petik dan bisa kita ambil manfaatnya. Dari medsos misalnya, atau dari komunikasi. Tetapi jika mau buruk pun, itu juga mudah, dapat mengambilnya dengan mudah. Karena transformasi terjadi yang bisa negatif, tapi juga bisa positif. Sangat tergantung. Disinilah peran generasi muda ke depan, yang diharuskan harus mempersiapkan mental dan akidah yang kuat, beragama dengan baik. Beragama dengan baik bukan sekadar terjebak pada rutinitas ritual, tapi tanpa makna. Karena agama sebenarnya adalah sigot Allah, celupan akidah, membekali keimanan, yang mewarnai motivasi. Agama memberikan satu pelajaran, dan hanya motivasi hidup adalah sebuah perjalanan ibadah. Dalam ibadah itulah di sana akan ada yang disebut dengan pengabdian. Pengabdian itu berarti perjuangan. Perjuangan itu berarti berbagi. Kalau motivasi hidup itu adalah dasarkan pada warna agama, maka baginya hidup itu adalah merupakan satu visi dan misi bagaimana memberikan sesuatu yang bermanfaat. Oleh karenanya, sekali lagi, agama menjadi sangat penting, faktor yang akan menentukan, dan ikut bertanggung jawab dalam rangka mewarnai peradaban ke depan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Abul Hidayat Syekh Roji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.